Selamat pagi, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Warnai duniaku dan duniamu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang mencari jarak titik ke garis pada dimensi 3 ya. Oke, sebelumnya kita akan mulai terlebih dahulu dengan mencari jarak titik ke titik ya. Ya, sebelum kita mulai jarak titik ke garis, saya akan memberikan beberapa trik untuk mencari jarak titik ke titik. Kenapa? Karena nanti di jarak titik ke garis akan banyak melibatkan jarak titik ke titik. Jadi rumus cepat ini akan sangat membantu untuk kalian semua ya. Contohnya seperti ini, saya punya sebuah kubus ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus ini memiliki sisi A satuan ya, dimana kalau kita mau mencari AC, maka ada rumus cepatnya. Nah, rumus cepatnya ini adalah A akar 2. Ya, kok bisa A akar 2? Sini prinsipnya dari Pitagoras ya. Jadi Pitagoras dari A kuadrat ini ditambah dengan A kuadrat karena segitiga ABC itu merupakan segitiga siku-siku. Lanjut ya. Kemudian kalau kita mau mencari diagonal ruang pada kubus H ke B atau B ke H, itu bisa menggunakan cara cepatnya yaitu A akar 3. Gitu ya. Selain B ke H, diagonal ruang itu apa saja? Bisa A ke G, bisa F ke D, bisa juga E ke C ya. Lanjut. Nah, kalau ini kita akan mencari jarak A ke Q, di mana kalau kalian tahu di sini bahwa Q ini merupakan titik tengah dari EF ya. Maka kalau kita mau mencari jarak A ke Q, itu bisa menggunakan rumus cepatnya yaitu A/2 akar 5 ya. Lanjut. Kalau kita mau mencari jarak ya, R ke C. Bagaimana nih? R ini merupakan titik potong dari diagonal HF dan EG. Maka ada cara cepatnya yaitu A/2 akar 6. Ya. Jarak titik ke titik ini akan membantu kalian ketika nanti kalian mencari jarak titik ke garis. Karena nanti pasti ada beberapa komponen yang kita gunakan ya untuk mencari jarak titik ke garis. Oke, lanjut. Kita akan mulai untuk prinsip dari jarak titik ke garis. Oke, di sini perhatikan saya punya sebuah titik A dan sebuah garis G, di mana saya akan mencari jarak titik A menuju garis G. Kira-kira bagaimana? Yang perlu kalian ketahui untuk mencari titik ke garis, itu prinsipnya adalah kalian harus memproyeksikan titik tersebut menuju ke garis G. Ya. Jadi titik A-nya itu kamu proyeksikan ke G. Bagaimana cara memproyeksikannya? Jadi kamu harus tarik garis A menuju ke G dan harus tegak lurus. Perhatikan di sini, kita tarik dari titik A menuju garis G. Itu harus tegak lurus. Nah, perhatikan di sini, A proyeksinya itu adalah A aksen. Maka jarak titik ke garisnya itu adalah A aksen. Ya. Jadi prinsipnya kalau mau mencari jarak titik ke garis, kamu harus proyeksikan titik menuju ke garis. Bagaimana memproyeksikannya? Ya harus ditarik tegak lurus terhadap garis. Tidak boleh tidak tegak lurus. Ya, kalau bukan tegak lurus itu berarti bukan jaraknya. Oke, lanjut. Nah, contoh lagi nih. Kalau misalkan saya punya segitiga ABC, saya punya titik C, kita akan proyeksikan menuju ke ruas garis AB. Maka kita tarik garis, ya, tegak lurus. Nah, ini adalah proyeksinya C aksen ya. Nah, maka jaraknya, jarak titik C ke ruas AB itu adalah CC aksen. Ini berada tepat di tengah-tengah karena ini merupakan segitiga sama kaki. Bagaimana kalau yang seperti ini? Apakah
C ini akan tepat berada di tengah-tengah AB? Coba kita lihat. Oh tidak teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini bukan merupakan segitiga sama kaki. Jadi kalau segitiga sama kaki memang benar tepat di tengah-tengah. Tetapi kalau dia bukan merupakan segitiga sama kaki, jatuhnya tidak tepat di tengah-tengah ya. Jadi proyeksi itu tidak selalu jatuh tepat di tengah-tengah ya. Yang terpenting adalah kalian harus tarik tegak lurus ya. Lanjut. Nah, di sini saya misalkan punya sisi A ya. Sisi A itu adalah di depan sudut A, kemudian sisi B itu di depan sudut B, dan sisi C itu berada di depan sudut C. Nah, Ibu ingatkan kembali karena ini ada kaitannya ya, ada kaitannya ketika nanti kamu melakukan perhitungan mencari jarak titik ke garis ya. Jadi ada luas segitiga ya yang perlu kalian ingat. Jadi mencari luas segitiga itu dengan setengah AB ya. Setengah AB itu maksudnya setengah alasnya itu adalah sisi A, tingginya adalah sisi B, siku-sikunya di sini ya. Kita bandingkan dengan setengah BC. Setengah kalau misalkan alasnya itu, setengah CD, kalau alasnya itu adalah sisi C, tingginya adalah sisi D ini ya. Lanjut. Nih langsung ke contoh nih. Misalkan saya punya sebuah kubus. Kita akan cari jarak titik A ke HG ya. A ke HG. Kira-kira bagaimana? Rusuknya 5 cm. Berikut penjelasannya. Jadi yang perlu kalian ketahui, kalau kita mau mencari titik ke garis, tadi prinsipnya adalah kamu harus tarik dia tegak lurus ya. Nah, A ke HG. Kok di sini? Karena AH itu tegak lurus terhadap HG. Maka jarak titik A ke HG itu adalah AH. Kita sudah tahu bahwa mencari diagonal sisi itu gimana? Adalah A akar 2 ya. Maka di sini A itu adalah sisinya ya. Maka sisinya di sini berapa? 5. Oh, berarti AH itu adalah 5 akar 2. Gitu ya. Jadi jarak A ke HG itu adalah 5 akar 2. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini saya punya titik B, kita akan cari dia jarak titik B terhadap garis AG ya. Nah, apakah ini berada di tepat di tengah-tengahnya? Kita belum tahu. Nah, caranya kita tahu bagaimana? Caranya kamu tahu, kamu harus pakai bantuan. Bantuan apa? Bantuan dari segitiga. Ya, boleh segitiga, boleh persegi panjang, terserah kamu. Yang penting bantuan dari bangun tersebut mempermudah kamu untuk memahami apakah titik tersebut menuju ke AG itu tegak lurus, tepat di tengah-tengah atau tidak. Contohnya begini. Ya, ini saya misalkan nih. Nah, saya misalkan P itu adalah proyeksi dari B. Oh, dia akan jatuh di antara ruas AG. Tapi saya belum tahu nih, apakah AP itu sama dengan GP. Caranya saya tahu dia apakah berada di tengah-tengah atau tidak, bagaimana? Saya akan pakai bantuan dari segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku apa? A, B, G ya. ABG. Kamu lihat di sini, AB-nya adalah 6 cm, BG-nya adalah 6 akar 2. Menurut kamu nih, kalau titik B menuju ke ruas AG, apakah dia akan tegak lurus? Kok tegak lurus? Apakah dia akan berada di tepat di tengah-tengah? Tidak ya, karena kamu lihat di sini, yang satu 6 cm, yang satu 6 akar 2. Tentu bukan ya. Nah, kita tahu bahwa AG tadi, ya, AG itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, rumusnya adalah A akar 3. Diagonal sisi A akar 2 ya. Nah, maka bisa digambarkan seperti ini. Maka B ke P itu tidak tegak lurus ya. Maka bagaimana cara mencari jarak BP? Perhatikan di sini. Nah, ada dua cara ya. Saya nanti akan jelaskan akan ada dua cara.
Cara yang pertama ya, saya menggunakan perbandingan trigonometri dari sinus. Sini saya menggunakan sinus sudut A. Sudut A itu adalah yang di sini ya. Kita akan bandingkan ya, kalau misalkan saya lihat sinus A, sudut A itu terhadap segitiga ABG. Kalau kamu lihat segitiga ABG, sinus itu mencarinya apa? Sinus itu adalah depan per miring, oke? Depan per miring. Depan dari sudut A itu adalah sisi apa? Adalah sisi BG. Maka kita tulis BG per miring. Miringnya itu adalah AG, maka di sini per AG. Kita bandingkan dengan BP per AB. Kok bisa BP per AG? AB dari mana? Nah, sekarang kita lihatnya segitiga ABP. Siku-siku di P ya. Karena kita mencarinya ini sin sudut A. Jadi masih boleh ya. Karena kan ini kita hanya mencari perbandingan sinusnya. Berarti depannya mana? Di depan sudut A itu ada PB. Maka PB atau BP dibagi dengan miring. Sisi miringnya mana? Karena siku-sikunya di B, berarti sisi miringnya adalah AB. Oke, berarti bisa kita lakukan perhitungan di sini. Langsung kita isi 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar 3 sama dengan BP per 6. Maka didapat BP-nya adalah, nah, ini kita irasionalkan ya. Kita irasionalkan, maka kita kali dengan akar 3 berakar 3. Maka didapat seperti ini, 2 akar 6. Cara yang kedua, kalau kamu tidak mau pakai perbandingan sinus, kamu bisa pakai luas segitiga. Nah, kalau luas segitiga, kamu lihat segitiga ABG ini ya. Kalau alasnya AB sama BG, kita bandingkan kalau alasnya adalah AG dengan PB ya. Maka di sini bisa kamu lihat setengahnya kita coret, AB-nya kita masukkan, AB 6, BG 6 akar 2, AG-nya adalah 6 akar 3, PB-nya adalah yang kita cari. Maka PB-nya adalah ini, ya ketemu 2 akar 6. Lanjut, nah ini contoh selanjutnya. Kali ini limas, TABCD. Dia limasnya limas beraturan ya, karena beraturan berarti alasnya ini berupa persegi ya. TA ya, sisi tegaknya itu adalah rusuk tegaknya itu adalah 12 akar 2. Kalau TA-nya itu 12 akar 2 berarti TB juga 12 akar 2, TC juga, TD juga. Yang dicari adalah jarak A ke TC. Nah ini, saya belum tahu ini berada di tengah-tengah atau tidak ya. Oke, perhatikan di sini. Saya tidak tahu ini jatuh di mana ya. Pokoknya saya buat dulu dia tegak lurus. Saya pakai bantuan dari segitiga TAC. Sekarang TA sudah diketahui 12 akar 2. AC dapat dari mana? Karena kita tahu alasnya ini adalah persegi. Ya. Maka untuk mencari AC itu pakai Pitagoras. Atau dia diagonal sisi. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Diagonal sisi itu rumus cepatnya adalah A akar 2. Berarti kalau di sini A-nya 12, otomatis di sini pasti 12 akar 2 ya. Lanjut. TC-nya berapa? TC-nya sama, 12 akar 2. Oh, berarti ini adalah segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi, maka jatuhnya A ke TC itu berada tepat di tengah-tengah. Maka kalau kita mau cari AP bagaimana? Tinggal pakai prinsip Pitagoras saja ya. Pitagoras dari, kita kan mencari AP. Berarti tinggal sisi miring dikuadratkan, dikurangkan dengan 6 akar 2. Ya. Maka didapat berapa? 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC itu adalah 6 akar 6. Lanjut. Nah. Contoh terakhir ya. Saya punya di sini rusuk ABCDEFGH, panjang rusuknya 6 cm. Nah, sekarang kita akan mencari jarak titik P menuju ke mana nih? Oh, sorry. Kita akan cari titik A ke garis DP ya. P ini kita tahu dia adalah pertengahan dari GF ya. P berada di pertengahan GF. Jadi bagaimana cara kita mencarinya? A ke DP ya. Perhatikan di sini. Terlebih dahulu,
saya akan membuat bantuan terlebih dahulu ya. Saya akan gambarkan karena di sini kita mau cari DP, Ibu akan buat persegi ADGF. Di sini ADGF. Di mana tadi kita tahu P itu adalah pertengahan dari GF ya. Di sini DG 6 akar 2. Kok bisa tahu DG 6 akar 2? Kan kita mau cari pinggirnya ya. Sama saja seperti AP ya. Sama seperti, AF. Kalau kita cari AF ini kan diagonal sisi ya. AF itu sama dengan DG, diagonal sisi. Kalau sisinya 6, berarti nyari diagonal sisi DF-nya adalah 6 akar 2. Jadi kan ya. GF dengan AD itu adalah 6 cm ya. Kamu lihat di sini. AD dengan GF ya adalah 6 cm. Maka GP-nya itu adalah 3 cm. Di sini kita akan cari jarak titik A menuju DP ya. Perhatikan di sini. Apakah dia tepat di tengah-tengah? Belum tahu ya. Perhatikan di sini. Saya tarik garis. Ya. Otomatis pasti dia merupakan apa? Kalau ini sama sini itu sama ya. Otomatis kan DP dengan AP itu pasti sama. Ya enggak? Dia pasti sama jaraknya. Nah, perhatikan di sini. Kita akan gunakan perbandingan segitiga nanti. Tapi sebelumnya saya mau cari DP dulu ya. DP itu perlu dicari. Ya, DP perlu dicari. Kenapa DP perlu dicari? DP perlu dicari itu untuk mencari aki. Karena nanti kita mau pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi ini. Nanti kita bandingkan dengan kalau alasnya DP, tingginya aki. Oke? Jadi kita cari DP dulu. DP itu bisa dicari dari DG. Ya, DG ini kita kuadratkan ditambah dengan GP. Maka didapat 9. Oke? Ketika kita sudah tahu DP-nya itu adalah 9, maka kita gunakan prinsip luas segitiga tadi ya. Setengah dari DP dengan aki tingginya kita bandingkan kalau segitiganya alasnya adalah AD atau DA dengan tingginya PN ya. Nah, maka didapat seperti ini ya. Akinya adalah 4 akar 2. Nah, jadi jarak A ke DP itu adalah 4 akar 2. Ya, sekian pembahasan untuk mencari jarak titik ke garis kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa kasih kritik ya, bisa kritik dan saran ya, dengan berkomen di YouTube, oke, dengan berkomen di halaman YouTube saya. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa.